Energi petir yang menakutkan terbentuk menjadi ular di udara di atas gulungan prasasti. Ular petir yang menakutkan meluas ke daerah sekitarnya, dan bola petir berukuran batu kilangan muncul di langit diikuti oleh beberapa ratus lainnya. Aura petir yang menakutkan membuat semua orang merasakan tekanan yang mencekik. Kedua ahli peringkat Black Gold memiliki ketakutan di wajah mereka. Mereka dapat merasakan betapa kuatnya teknik badai petir matahari. Sebelum mereka sempat bereaksi, bola petir jatuh dari langit. Kedua ahli peringkat Black Gold ditelan oleh bidang petir yang jatuh. Jumlah ledakan petir yang padat menyebabkan kawah yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitar 100 meter dalam sekejap. Kedua ahli peringkat Black Gold tertangkap basah. Mereka tidak pernah berharap Mili memiliki gerakan seperti itu dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Hal-hal seperti gulungan prasasti peringkat legenda dibuat oleh ahli peringkat legenda setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dengan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah peralatan penyelamat nyawa untuk spiritualis iblis peringkat legenda. Bagaimana seorang ahli peringkat Black Gold biasa dapat menahan sesuatu seperti itu? Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada mereka, langsung merobek pertahanan mereka menjadi beberapa bagian. Ledakan itu membuat mereka terbang, tubuh mereka hangus hitam, pakaian mereka robek dan akhirnya jatuh kembali ke tanah tidak lagi bisa bangun. Adapun Shen Hong, yang mengikuti di belakang Mili, merasakan ada sesuatu yang salah dan segera melarikan diri dari jangkauan ledakan petir. Namun, dia terkena beberapa petir nyasar, merobek pakaian di tubuhnya dan meninggalkan banyak luka di kulitnya. Melihat dua ahli peringkat Black Gold di lantai, wajah Shen Hong sedikit berubah. Untungnya, dia lolos tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan sama sengsaranya dengan dua ahli peringkat Black Gold. Saat ini, satu-satunya spiritualis iblis yang dapat melepaskan mantra terlarang peringkat legenda adalah Yemo. Adapun gulungan prasasti yang diturunkan dari zaman kuno, mereka seharusnya sudah kehilangan efeknya. Dari mana gulungan prasasti peringkat legenda Nili berasal? Shen Hong merasa sangat tertekan, lawannya jelas hanya peringkat gold, tapi dia licin seperti ikan lumpur. Dia sama sekali tidak bisa dekat dengannya. Selain itu, Nili memiliki begitu banyak metode di lengan bajunya, yang dia tidak bisa lindungi sepenuhnya. Mili melirik dua ahli peringkat Black Gold yang tergeletak di lantai dan Shen Hong yang babak belur. Dia berdiri tegak dan tersenyum. Patriark Shen Hong, apakah kamu akan terus mengejarku? Bocah, jangan lari jika kamu punya nyali. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa metode di lengan Anda, saya akan tidak berdaya melawan Anda. Shen Hong mengamuk dengan amarah yang membara. Dia mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kondor besar yang melonjak ke langit dan menuju ke arah Mili. Mili tersenyum ringan. Kondor api suci ini jauh lebih lemah dari naga bumi skala hitam Ye Zong sebelumnya. Tidak heran mengapa Shen Hong selalu tidak dapat mencapai peringkat legenda dan budidayanya jauh lebih lemah daripada milik Ye Zong. Dalam hal bakat, Shen Hong tidak kalah dengan Ye Zong, namun roh iblis yang terintegrasi kalah tingkat dengan Ye Zong. Ini mungkin juga alasan mengapa Shen Hong tidak menyerah di dalam hatinya. Meskipun Shen Hong adalah ahli puncak peringkat Black Gold, Mili masih tidak menempatkannya di matanya. Dia memiliki metode yang cukup untuk mundur ketika Shen Hong mendekatinya. Namun, tidak perlu lagi bermain dengan Shen Hong. Duan Jian, aku akan memulai arai 10.000 binatang iblis, aku serahkan dia padamu, kata Nili dengan suara nyaring. Setelah itu, dia bergegas keluar bahkan tanpa menoleh ke belakang. Dengan kekuatan Duan Jian, bahkan jika dia bukan lawan Shen Hong tidak akan bisa melakukan apapun pada Duan Jian dalam waktu sesingkat itu. Setelah arai 10.000 binatang iblis dimulai, setiap satu dari keluarga suci hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri. Tepat ketika Secret Flaming Condor terbang ke bawah, sosok dengan cepat terbang. Duan Jian selalu dekat Nili, tetapi hanya muncul setelah perintah Nili. Duan Jian meregangkan sepasang sayap hitamnya, memegang pedang api hitam dan menyerbu ke arah kondor api suci seperti iblis. Sebuah ledakan yang mengerikan terjadi di udara.
Duan Jian dipukul lagi dan lagi oleh kekuatan menakutkan dari kondor flaming suci, tapi dia tampaknya tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, dia terus menyerangnya dengan keberanian dan keberanian. Bola api besar meledak di langit. Pertarungan intens ini memikat perhatian banyak orang. Dia menderita serangan terkonsentrasi, namun dia keluar tanpa cedera. Kekuatan fisik pemuda ini terlalu menakutkan. Apakah pemuda ini manusia? Fisik itu sebanding dengan suku naga. Duan Jian tidak bergabung dengan roh iblisnya, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Sungguh menakutkan bahwa kekuatan fisiknya bisa mencapai tingkat seperti itu. Kejutan melintas di mata Ye Xiu dan yang lainnya. Mereka jelas dari kekuatan Shen Hong, dia hanya eksistensi kedua setelah Ye Mo dan Ye Zong. Bahkan jika Ye Xiu dan Ye Suo bergandengan tangan, mereka hanya dapat berusaha untuk memblokir Shen Hong ketika dia bergabung dengan Secret Flaming Kondornya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini benar-benar dapat melawan Shen Hong dengan kekuatan fisiknya sendiri dan tidak terlihat seperti dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika para ahli keluarga suci melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Jika Shen Hong ditahan, mereka hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri. Shen Xiu dikirim terbang oleh Ye Xiu dengan telapak tangan, meludahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat sedih. Shen Yue dan yang lainnya bahkan lebih buruk. Setelah dipukuli oleh para ahli dari keluarga Huyan dan keluarga ilahi, mereka ditangkap. Adapun ahli peringkat Black Gold dari keluarga suci, mereka benar-benar tidak dapat melawan ahli peringkat Black Gold dari keluarga angin salju, keluarga ilahi dan keluarga Huyan. Lagi pula, jaraknya terlalu lebar. Beberapa tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci saling memandang. Mereka mengeluarkan raungan rendah dan beberapa gulungan prasasti dikeluarkan, melayang di sekitar mereka dan berubah menjadi gumpalan api. Seketika aura gelap keluar dari mereka. Itu adalah teknik iblis bayangan guil kegelapan. Semuanya, hati-hati. Ye Xiu dan yang lainnya menggonggong, mengumpulkan kelompok mereka untuk menghindari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kilatan cahaya merah ditembakkan dari mata tetua peringkat emas hitam keluarga suci, mengungkapkan niat membunuh. Api yang mengelilingi mereka meledak saat keberadaan misterius dan kuat terbangun dari kegelapan. Beberapa orang dari keluarga angin salju dan keluarga ilahi meledak dan berubah menjadi kabut berdarah ketika mereka mendekati tetua peringkat emas hitam keluarga suci. Bayangan besar muncul di langit menutupinya seperti tirai. Sepasang murid yang haus darah menghadap ke seluruh area. Bayangan hitam tampak seperti pisau tajam yang menyapu mereka. Darah segar memercik di sekitar. Saat itu juga, ratusan ahli tewas. Aku ingin kalian semua mati. Tetua terkemuka, Shen Yuan, meraung marah terlihat sangat gila. Ye Xiu, Ye Suo dan yang lainnya berhasil menghindari serangan itu, tetapi tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Teknik iblis bayangan ini terlalu menakutkan, bahkan mereka hampir terbunuh olehnya. Namun, cakar iblis bayangan masih mengikuti di belakang mereka, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menghindar. Sial, mereka benar-benar dipaksa untuk menggunakan teknik iblis bayangan. Mengutuk Shen Hong saat dia bertarung melawan Duan Jian. Dia sangat marah sekarang. Dengan dipaksa untuk menggunakan teknik iblis bayangan yang diberikan kepada mereka oleh guil kegelapan, berarti mereka telah mengkhianati kota Glory. Ini pasti akan menarik permusuhan dan serangan dari keluarga lain. Dia ditahan oleh Duan Jian dan tidak bisa meninggalkan posisinya, membuatnya tidak dapat mendukung keluarga suci atau mengejar Nili. Kultivasinya jelas jauh lebih kuat dari Duan Jian, tetapi kekuatan fisik Duan Jian terlalu kuat. Tidak peduli serangan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa membunuh Duan Jian, hanya menyebabkan luka yang dangkal. Lawanmu adalah aku, namun kamu masih punya waktu untuk memikirkan orang lain. Duan Jian dengan dingin menggeram, menekan pedang api hitamnya ke arah Shen Hong. Itu adalah pertempuran sengit lainnya. Tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci dipaksa untuk menggunakan teknik iblis bayangan, yang memungkinkan mereka menjadi lebih kuat.
Namun, ada konsekuensi yang mengerikan. Awalnya, hanya keluarga angin salju, keluarga ilahi, keluarga Huyan dan beberapa keluarga lain yang menyerang keluarga suci, para ahli lainnya hanya berdiri di pinggir. Saat mereka melihat ketua peringkat Black Gold dari keluarga suci menggunakan teknik iblis bayangan, mereka membuat keputusan saat itu juga. Keluarga suci benar-benar mengkhianati kota Glory dan bergabung dengan Guild Kegelapan. Keluarga suci mengkhianati kota Glory. Kelilingi mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Mengetahui bahwa keluarga suci mengkhianati mereka, mata semua orang menjadi merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pengkhianatan tidak ditoleransi. Guild Kegelapan telah melakukan banyak kejahatan, menciptakan pembalasan yang tidak dapat didamaikan dengan semua keluarga lainnya. Keluarga lain semuanya memiliki anggota yang mati dari tangan Guild Kegelapan. Melihat orang-orang di sekitar mereka, tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci mengungkapkan senyum dingin. Jika orang-orang ini masih berani menyerang mereka setelah mereka memanggil iblis bayangan, mereka pada dasarnya mencari kematian. Bayangan hitam melintas di langit seperti cakar tajam, langsung membunuh ratusan orang dari keluarga lain. Beberapa tetua peringkat Black Gold perlahan melayang ke udara. Tubuh mereka diselimuti kegelapan yang mengerikan dan gumpalan api yang tersisa di sekitar mereka. Hanya dengan teknik iblis bayangan Anda berani menjadi begitu sombong di rumah tuan kota saya. Yesiu dengan dingin mendengus saat dia terbang ke salah satu dinding di aula utama. Dindingnya diukir dengan pola prasasti yang aneh. Kedua tangan Yesiu dengan cepat membentuk segel, lalu membanting telapak tangannya ke dinding aula utama. Karena kami berani mengumpulkanmu ke rumah tuan kota. Menurutmu kita tidak memiliki persiapan apapun. Aula utama mulai melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dewa raksasa lapis baja putih perlahan berdiri di aula utama. Itu diselimuti badai salju dan memegang kapak es raksasa dengan kedua tangannya. Saat berdiri di langit tak berujung, itu tampak seperti semacam kekuatan superior yang dipancarkan darinya. Mata dewa raksasa itu tampak seperti terbuat dari perunggu. Mata itu menatap iblis bayangan di langit. Yang menakutkan mungkin langsung membuat semua orang mengencangkan leher mereka, menyebabkan mereka merasa sedikit tercekik. Ini adalah dewa spiritual angin salju. Menyaksikan pemandangan ini, wajah dari beberapa tetua dari keluarga suci ketakutan hingga pucat pasi. Mereka pernah mendengar nama dewa spiritual angin salju sebelumnya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika gerombolan binatang iblis datang untuk melanggar kota Glory, itu adalah dewa spiritual angin salju yang melawan serangan tiga roh iblis peringkat legenda, mengubah bahaya kota Glory menjadi aman.